Ini kalau yang datang keramat di dalam diri saya mengalir dari Rasulullah. Iya kan? Tapi iya kan lucu gitu loh. Ini yang menjadi sebab-sebab terjadinya masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengupdate informasi terkait dengan informasi seputar nasab Pahlawi ya. Kali ini ada ulasan yang cukup menarik dari Syed Mudakori yang memang sampai hari ini terus mengikuti perkembangan soal nasab. Sebagaimana kita tahu bahwa Syed Mudakori ini dalam diskusi di Banten luar biasa ya, sempat betul-betul menjadi perbincangan publik karena ketegasan dan konsistensinya dalam ya, membahas soal nasab Pahlawi dari sejumlah kitab-kitab nasab dan bagaimana karakter intelektualnya itu betul-betul nampak sekali bahwa dia ini orang yang konsisten dengan apa yang dia pahami, apa yang dia ketahui terkait dengan nasab Pahlawi ini. Dan kali ini dia didatangi oleh banyak orang ya, dan dia memberikan sebuah wejangan, sebuah nasihat ya di depan para jamaah tentang nasab Pahlawi. Dan ini tentu hal yang kemudian menarik untuk kita edukasikan, kita teruskan supaya publik terus mendapatkan informasi yang berimbang bagi mereka yang cinta pada sejarah, pengetahuan mereka yang cinta pada sejarah suriat Nabi dan pengetahuan-pengetahuan nasab yang mungkin bagi kita orang awam ini sangat membutuhkan hal itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana ulasan dari Syed Mudakori ini. Mari kita simak sama-sama. Diakui dalam kitab ini ada nama ini, dalam kitab yang sezaman ini nggak ada, sehingga antara ulama ini dengan ulama ini ikhtilaf. Jelas kira-kira seperti saya berkeliling kan? Menurut ulama yang lain mengatakan tetap orang sah Abdul Qadir Jailani sebagai sadah. Kenapa? Karena di situ dan kidosat nggak ada dalam catatan kita. Iya kan? Akhirnya ditarjih. Itulah fungsinya husnuzan itu tetap berlaku tarjih. Nah, bagaimana kita berhusnuzan tetapi alatul dzanni tidak ada? Kalau dalam ilmu nahwu kan ada alat dzan. Disebut isim zan kan? Zanantu kan itu ya? Ya kalau nggak ada alat zan, bagaimana kita mau menganggap itu zan gitu? Itu maksain zan namanya. Maksain husnul zan. Contoh lagi, ada orang maling, udah kita teriak maling, kita kejar, udah kenal orang, terus sampai satu tempat dia buang alat yang udah dia curi, lalu dia keluar. Kata saksi, mana barang yang dicuri? Enggak ada, saya bukan maling pak, kan gitu kan. Tetapi dia tahu saksi yang dua orang ini yang memang korban, dia melihat mukanya udah tanda sama dia, apa dua orang ini? Apa kata orang lain? Ya udah, nggak usah dihukumi, apa husnuzon aja dia bukan. Nggak bisa. Proses husnuzon, tangkap, bawa dulu kantor polisi, nanti proses gitu loh. Tahu nggak gitu? Yang nggak ada hukum husnuzon itu sekonyong-konyong husnuzon. Ada orang datang ke rumah orang, perempuan masuk ke rumah janda, husnuzon kamu doang. Iya bener kan? Paham nggak kira-kira? Husnuzon itu kita datengin, kita tongkrongin, bener nggak sebagai tamu? Apa mau selingkuh kan gitu? Apa mau kumpul kebo kan gitu? Itu baru proses husnuzon. Ini husnuzon nggak ada data, bukan husnuzon. Saya berlepas diri dari kayak gitu kan, ini bicara Nabi. Kalau bicara keturunan bukan Nabi ya sebelumnya ingin gitu.
Kalau orang nggak tahu nasab, kayak orang kampung datang orang Arab hidungnya mancung pakai serban, ya anggap Habib, boleh, paham nggak? Kalau mau pakai serban, kayak orang jemaah tabligh, datang orang India itu kan, mau udah kayak bahasa Arab, orang Arab itu, datang orang warga kita, Habib, sumbangnya, nggak apa-apa, husnu buktinya pemukanya Arab itu dalilnya kan gitu. Nah belum nanggalan orang Arab pada India karena ketidakpahaman ilmu. Tapi kalau paham ilmu nggak bisa. Ditanya antum Said, bukan, ya sudah biasa. Kamu Said, marganya apa? Marganya Safa kata dia. Oh Safa, berarti keturunan Sayyid Abu Bakar Satta. Iya, saya keluarganya. Ya karena kita nggak terlalu paham tentang sanad nasab, itu cukup menjadi husnudzon. Nggak perlu nanya, coba sebutin bandnya. Nah, itu tugasnya ahli nasab, gitu loh. Jelas ya? Oke, dimanfaatin orang datang. What? Ahlan. Alhamdulillah. Ya. Bukhair antum. Oh iya. Bukhair. Duh. Ini afwanannya mau ngadain begini. Nah, akhirnya kita kadang nggak punya. Nanti berharga nggak punya kan? Kayak orang hutang. Kelar dia berantem sama bininya. Situ buat anu aja, sampai ngutang-ngutang buat makan orang ada. Situ gimana sih berantem sama bininya? Jangan begitu. Jadi kalau kita nggak, misalkan siapapun, mau Said yang sahih nasabnya kah, mau yang nggak jelas, ya. Kalau kita nggak mampu memberi sesuatu, jangan. Nanti ikhlas. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kalau punya kemampuan, kasih. Kalaupun bukan saya, anggap jalan. Kamu ikramullah bitaifi. Tapi ingat, jangan menyesal. Nyesel kok ngasihnya bukan Habib kan, salah juga baik kan. Kalau kita sudah berbuat baik, apapun resikonya, orang itu benar apa tidak, ya kita nggak boleh menyesal. Jadi nggak ada fadilah kan. Seperti kemarin kita sering ditanya terkait sebetulnya keutamaan nasab dengan ilmu tinggian mana? Ya ilmu itu nggak ada di dalam Al-Quran disuruh muliakan nasab. Nasab itu difungsikan dalam Al-Quran untuk mengenal kabilah-kabilah di antara kalian, untuk saling menyambung silaturahmi kan, bukan untuk menghancurkan fadilah ilmu. Ilmu kan jelas banget di Quran. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu yang paling takut kepada Allah dari segala hamba. Berarti segala hamba ini siapa? Segala hamba siapa? Segala hamba. Mau Habib ke, mau Sayyid ke, ya kan? Mau kabilah A, mau kabilah B, ya, mau ada marga, mau nggak ada marga, asal dia min ibadi, daripada hamba Allah, ya. Tetap gak ada yang anggap takut ke Allah kan gitu. Sing dianggap sama Allah takut kepada Allah ya al-ulama. Ya, ulama ahli ilmu mentafsirkan yang dimaksud al-ulama di situ adalah bukan gaya-gaya kayak kita nih. Ulama lughatan namanya, Pak, bukan ulama istilahan. Apa yang dimaksud al-ulama di situ? Al-amilina al-arifina bidzatillah. Kalau kata Imam Ghazali, al-billah misalnya. Nah, mursyid sekelasnya gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Suruh nanya kepada ahli ilmu kan. Ahli zikri itu bukan ahli zikir, bukan, tapi yang maksud ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau nggak tahu, kalau tahu ngapain tanya? Kan gitu. Muzakarah lah. Nah, wajadilhum billati ya ahsan. Kalau ngikut Al-Quran yang sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh ahli ilmu, aman udah hidup. Yang penting uji tafsir bebek.
Sekarang gini, nggak masuk logika loh, biarpun benar katanya. Belajar sama seorang keturunan Nabi, ini gitu aja bahasanya ya. Keturunan Nabi yang bodoh lebih baik daripada belajar sama ulama yang alim. Itu udah nggak logis. Berarti kalau keterangan yang sudah tidak logis, udah pasti mardud. Maknanya nggak logis gimana? Orang bodoh mau diajarin apa? Ngajarin apa orang bodoh? Coba pikirin. Bodoh itu nggak ada ilmu kan? Misalkan kita mau belajar apa? Nahwu sorof. Sama orang bodoh apa yang diajarin coba? Wow, mau aja paham. Apalagi mubtada khobar. Fa'il apa maf'ul apa? Fa'il maf'ul kan? Naibul fa'il enggak tahu. Bagaimana apa yang mau diajarin? Cara belajar faraid lebih parah lagi. Wahai juriat Nabi, ada seorang ibu meninggal dunia. Dia punya harta 100, punya suami 1, kan? Ya, 1 suami. Anaknya 2, laki sama perempuan sepasang. Bagaimana cara membagikan waris kepadanya? Tanya sama yang punya ilmu. Bisa jawab? Apa yang diajari, apa yang diajarin? Itu udah nggak logis kan? Maka mardud itu kaidah. Apapun yang nulis kiai tetap aja salah. Gitu. Nggak ada ilmu ya jadi murid. Mau habib, mau sayyid, siapapun orangnya terpunya ilmu jadi murid. Saya punya ilmu, apapun dirinya, mau habib, mau ulama, tetap jadi guru. Di saat itu kita tetap jawab, tapi ngapunten ketika ada kesalahan mau diluruskan ini. Saya. Jadi kita itu lebih cenderung dari antara pendapatnya Imam Nawawi, kapan mengutamakan ilmu dan kapan menjelaskan utamanya nasab. Jadi orang yang nasabnya nyambung terhadap Rasulullah ini sama-sama bodoh dengan orang yang tidak nyambung. Maka ya fuku ala sitinya. Orang yang punya sanadnya nyambung Rasulullah tentang kalimat ya fuku ini. Tapi sebaliknya orang yang ngalim itu pun ya fuku ala sitinya, ala wirihi, walaupun dia itu sanadnya nyambung Rasulullah. Tetap itu utama orang ini. Ya sekarang bodoh sama bodoh. Ya benar. Keturunan Nabi nggak punya ilmu, sama orang biasa nggak punya ilmu, ya menang nasab lah, iya kan? Ya sekarang gini, anak kiai gila, ya, sama anak orang yang nggak kiai, yang bukan kiai gila, tetap manjilahnya anak kiai yang gila, yang lebih mulia kan gitu. Jelasnya itu makul itu. Cuman yang nggak makul ini kan yang plus min ya, itu plus min, berantem jadinya. Nah sekarang min plus jadi api nggak? Karena apa jadi api? Nggak akur, nolak. Saking nggak maunya keluar api. Ya. Orang bodoh nggak punya ilmu lebih baik belajar sama dia daripada belajar sama kiai kan? Gitu kan? Diadukan ya. Iya, bonyok bisa. Gitu tuh. Banyak yang bertanya saya, katanya ngapain ulama sekarang memusuhi Habaib? Memang lebih alim dari ulama-ulama dulu. Mereka berucap katanya Mbah Hasyim As'ari, Mbah Basbolo dulu itu mengakui Habaib Ya sebagai suruh Nabi. bangkitin aja beliau itu dari kubur, ngakui enggak, kan gitu. Suruh bangkit, udah pergi ke sana ke kuburan Tuan Syekh Hasyim As'ari, panggil Tuan Syekh, bangkit, kasih tahu. Kan nggak begitu tuh, Pak. Ini bukan rancah benci. Kalau benci bukan nggak ngebahas. Kenapa orang ente datang nih jauh-jauh ngebahas nasab Nabi? Saking apa dah? Saking pengen taunya sebab ada rasa cinta. Kalau benci ngapain cari tahu? Udah benci aja udah. Logis nggak? Sampaian benci sama sifat si Maimunah. Berarti jangan nggak perlu cari tahu. Dengar namanya aja udah resep.
ngomongin dia aja ngeresep. Ketika kita cari tahu, itu tandanya kita cinta, ingin tahu benar apa tidak, kan gitu. Jadi campur bahasa Inggris. Do you understand? Iya. Ngerti orang. Pasrah lah. Justru ini rasa cinta, cinta bukan ke Ba'alawinya, cinta kepada Rasulnya. Jangan sampai ada nasab yang bukan dari Rasul dianggap zuriat Rasul, itu aja kan.